Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ikhwan, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahul azim, amma ba'du. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita meningkatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini semua anugerah adalah dari Allah. Kemudian kita lisannya mengucapkan memuji kepada Allah biqaulin alhamdulillah, dan dengan perbuatan kita mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita semua. Di antara nikmat itu adalah nikmat hidup, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita semua bisa bertemu, bermuajahah, menunaikan sholat Jumat berjamaah di masjid yang dimuliakan Allah ini, insyaallah. Selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan, mengajak, dan ini yang menjadi inti dari sebuah khutbah, yaitu kita senantiasa meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan rupa yang gagah, bukan pangkat yang tinggi, bukan rupa yang cantik, bukan pula yang miskin, yang derajat-derajat keduniawian yang lain. Yang dimuliakan di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Itu kita harus yakin. Jadi jangan sampai kita merasa rendah derajatnya karena kita miskin, karena tidak punya uang, tidak punya jabatan, tapi kita harus berusaha menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjadi orang yang bertakwa. Gak ada nilainya jabatan, gak ada nilainya kegantengan, gak ada nilainya harta benda kalau kita tidak bertakwa kepada Allah. Itu inti kita di siang hari ini. Jadi kita selepas dari sini tambah imannya, tambah takwanya, begitu. Dan sekalian yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan yang singkat ini saya menyampaikan sedikit, hanya mengingatkan saja pada diri saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Karena saya menasihati panjenengan, hakikatnya saya adalah menasihati kepada diri saya. Mudah-mudahan nasihat saya juga bisa nanti berdampak kepada istri saya, anak saya, dan seterusnya. Karena kita di tengah situasi yang sedemikian ini, saudara sekalian, mari kita berpikir yang bertindak yang proporsional. Sekarang banyak pengamat internasional, banyak pengamat nasional. Ingat saya wong desa, pengamat internasional, Pak. Memikirkan negara, Pak. Memikirkan dunia, Pak. Wong desa, Pak. Sekarang karena adanya teknologi yang HP ini, maka kita mari belajar untuk menyikapi situasi secara proporsional. Apa yang dimaksud proporsional ini? Adalah kita menyikapi yang dekat-dekat saja, yang enteng-enteng saja, yang ringan saja. Saya masih ingat pesan Din Samsudin, mungkin panjenengan paham Din Samsudin yang sekarang ramai. Waktu di Cilacap itu, kalian yang di kampung-kampung gak usah mikirin negara. Kalian yang di ranting-ranting, yang di cabang-cabang gak usah mikirin negara. Itu bagiannya saya dan teman-temannya. Kalian mikirkan masjid kalian, tetangga kalian, generasi kalian yang ada di sekitar Anda. Maka itu nasihat itu masih terngiang sampai sekarang. Urusan negara biarlah, ya sekali tempo, sekilas info kita tahu. Karena di sini juga ramai sekali di medsos, luar biasa. Maka saudara sekalian, ingin menyampaikan kewajiban kita, salah satunya yang sedikit ini adalah kita berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Allah berpesan dalam Al-Quran, tadi surat yang kita hafal semuanya ini pasti.
apalagi yang biasa iftitah pakai ini, yaitu surat Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Saudara sekalian, mari kita berusaha mempersembahkan diri kita. Untuk siapa? Untuk Allah. Selama ini mungkin kita banyak berkorban demi orang, demi teman, demi jabatan, demi sebuah prestis, demi sebuah kehormatan dan sebagainya. Mari kita berjuang mengorbankan diri kita karena Allah. Itu yang sekarang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita berkorban waktunya, mempersembahkan waktu kita. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu misalnya. Yang kedua untuk beribadah. Yang ketiga untuk beramal. Yang ketiga berdakwah. Kita mengorbankan waktunya sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Sehari kita memikirkan tentang dakwah Islamiyah. Sehari kita memikirkan tentang jihad fisabilillah. Berapa waktu, berapa lama. Alhamdulillah kalau kita sudah banyak waktunya, menyisihkan waktunya. Kalau belum, kita tambah porsinya. Memikirkan yang di sekitar kita, nggak usah jauh-jauh. Yang kita terjangkau, yang kita bisa, yang kita sesuai kemampuan. Nah, mengorbankan waktunya. Kemudian yang kedua adalah tenaga kita atau jiwa kita. Berkorban, berjuang dengan harta kita. Juga yang penting juga antara lain adalah dengan tenaga kita. Di samping tadi yang pertama adalah waktunya. Tenaga kita persembahkan. Saudara-saudara sekalian, saya berpesan ini, tolong dicamkan. Jangan pernah lelah berdakwah. Jangan pernah berhenti untuk berjihad fisabilillah. Dan jangan punya niatan untuk berhenti berdakwah. Kalau niat berhenti berdakwah, nanti akan diberhentikan oleh Allah. Kalau bilang lelah dalam berdakwah, akan dilelahkan oleh Allah. Maksiat saja nggak pernah lelah. Dosa mereka, agen-agen kemaksiatan saja nggak pernah lelah. Kenapa kita lelah? Kita harus semangat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Pertarungan antara kebenaran dan yang kebatilan itu terus berlangsung. Sampai kapan? Sampai kiamat. Maka kita harus berpihak pada kebenaran yang kita yakini, kebenaran, tafsiran kebenaran yang kita yakini, ya itulah yang kita perjuangkan. Maka kita mengorbankan sedikit saja tenaga kita, jiwa kita untuk membangun, untuk membela dan menegakkan agama Islam. Mungkin panjenengan nanti pulang ke kampung sana, musolanya ramai apa tidak, meriah apa tidak, ada pengajiannya tidak, anak-anaknya bagaimana, itu garapan kita. Gak usah mikirin negara yang muluk-muluk. Cara istilah MH itu ngeluh dase. Kalau mikirin negara orang kampung, ngeluh dase cara MH ngenu najib caklun itu. Udah kalian mikiri anak saja, istri saja, lingkungan saja. Ya. Nah ini antara lain. Ada porsinya nanti kita berpikir bagaimana kita untuk berpikir yang global. Kemudian yang berikutnya adalah kita mengorbankan pikiran kita. Kita berpikir keras bagaimana sekarang. Ide-ide panjenengan itu sangat diharapkan. Oh ini di komplek kita nggak ada pengajian ya. Pengajian gimana caranya ini, orang-orangnya pada susah-susah. Gagasan kita keluarkan. Oh iya, saya punya entok basur sembelih yuk kumpulin pon pada madang. Nanti kita ngundang siapa? Gampang. Sekarang fasilitas untuk dakwah itu gampang sekali. Tinggal kita mau apa tidak. Sekarang media ini. Tinggal lihat di grup, bikin grup pengajian wong desa misalnya, atau grup apa yang bagus. Ini salah satunya. Jadi ide-ide kita itu mahal harganya. Tapi selama ini mungkin disimpan hanya untuk diri sendiri, berangan-angan, tidak didistribusikan dalam bentuk realitas. Nah ini yang belum kita lakukan. Sekarang ini anak-anak kecil saja sekarang udah punya gagasan-gagasan cerdas.
Apalagi yang sudah dewasa, sudah matang secara religius, spiritualnya, intelektualnya. Banyak gagasan-gagasan. Yuk kita adakan apalah kumpulan. Oh ini banyak bujang perawan, kita mengadakan acara yuk apa bimbingan pranikah misalnya. Atau apa sajalah, yang penting untuk kebaikan, mengorbankan pikiran kita. Inilah nanti yang akan disebut oleh Allah itu sebagai generasi ulil albab, yaitu yang bisa memadukan antara fikir dan zikir. Sekarang anak-anak muda kita itu pokoknya udah dilek, apa gini terus. Ya udah kita dakwah lewat medsos yang punya HP. Silakan. Saya juga berdakwah berusaha lewat YouTube, lewat Facebook, lewat grup-grup itu kita caranya. Di YouTube saya sudah mengunggah 200 video saya, baik video saya apapun video kutipan atau apa. Ini yang mudah-mudah kan yang masih marketable. Begitu di-share langsung dia akan diserbu oleh para penonton. Anak muda sekarang di sini misalnya. Tinggal kita itu ada kemauan apa tidak, saudara sekalian. Silakan panjenengan yang di kamar-kamar kerjanya, yang di ruang kerja hanya berhadapan laptop, udah itu. Ini senjata kita sekarang umat Islam itu senjatanya HP. Hanya harus disaring, difilter, hati-hati dengan hoax, dengan berita-berita, info-info maupun kutipan-kutipan yang hoax. Lalu yang keempat adalah kita berusaha mengorbankan harta kita. Nah, ini bagiannya orang-orang yang berharta, berduit, dan panjenengan pasti punya duit. Gak usah banyak-banyak. Pada khutbah yang lalu saya sudah menyampaikan tentang zakat dan infak. Betapa tukang cukur yang tidak punya rumah, tidak punya kios, hanya di bawah pohon beringin, tiap hari menyisihkan mampir ke Lazis. Itu kan masalah mentalitas kurban, hartanya. Karena apa? Kalau dakwah tidak didukung dengan harta itu ya loyo, Pak. Ini Mas Arif ini mengumpulkan dana, Pak. Untuk apa? Untuk penanganan COVID-19. Suplai dapur ini penuh, dicukupi semua. Kalau yang pokok dari Pemda, sayurnya dari Lazis. Butuh apa kirim, butuh apa kirim. Butuh sayur, ini hari ini butuh plastik kirim. Antara lain ini dakwah kita. Dan ini harus dimobilisasi, harus diorganisir, saudara sekalian. Jadi silahkan panjenengan senangnya kemana, ataupun ditasarufkan dengan cara yang ma'ruf di mana, silahkan. Yang penting kita ada semangat spirit untuk berkurban dengan harta kita, dengan dana kita. Dan ini yang utama, top begitu ya. Karena nggak usah banyak-banyak. Ini ada wakaf 200 juta untuk bangun masjid, beres, Pak. Nggak perlu nyari kemana-mana. Apa ada yang begitu? Ada, banyak. Saya sering menerima wakaf dengan Pak Haji Karsono. Wakaf ini ditampau raya, gitu ya, itu gue. 60 ubin diterima nggak? Oh, terima baik. Banyak orang yang begitu sekarang. Nih, ada juga ini mbaknya, salah satu jamaah. Sebau, Pak, belum lama ini. Sebau. Nah ini berkorban dengan hartanya. Kalau kita kan paling kencering ya, Pak ya. Tidak apa-apa kencering, kalau banyak kan jadi luar biasa. Maka saudara sekalian, artinya ini mentalitas. Kita perlu membangun ini. Sehingga ketika ada acara itu brul, wah enak. Makanan datang, uang datang. Mas Arif kagak ini, saya juga bawa uang ini Mas Arif. Saya bawa uang ngumpulin itu sekitar 1 juta. Dari anak-anak itu, Pak. Ada yang 5.000, 10.000, 50.000. Oh, tapi nanti diserahkan ke Lazis. Kemarin bawa sayur dan seterusnya. Artinya saudara sekalian, mari kita berkurban. Silahkan. Separuh dipamerkan, separuh disembunyikan, Pak. Pamerkan saja kalau sedekah. Separuh saja, tapi jangan semuanya dipamerkan. Sirron wa'alaniyah. Boleh dipamerkan, ada yang harus disembunyikan, jangan dipamerkan semua atau disembunyikan semua, tapi sebagian dipamerkan, sebagian disembunyikan. Silahkan pilih sendiri. Dan sekalian, inilah diantaranya sebagai motivasi bagi kita untuk berjuang di jalan Allah, mengorbankan. Oh, ternyata saya ada kesempatan untuk berjuang di jalan Allah sekarang.
Apa saja ini yang punya HP bagus-bagus, yang punya fasilitas, yang punya apa saja sekarang bisa kita lakukan. Waktunya bisa disumbangkan, tenaganya bisa disumbangkan, pikirannya itu juga bisa disumbangkan, hartanya bisa disumbangkan, atau apa saja. Yang penting kita menyisihkan sebagian waktunya kita dalam rangka untuk berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berjihad, berjuang fisabilillah li'ilahi kalimatillah. Semoga Allah memudahkan langkah kita dalam berjuang di jalan Allah, dalam berdakwah di jalan Allah, dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah